Halo semua, apa kabar? Senang sekali akhirnya bisa ketemu sama kalian, walaupun ketemunya juga dengan online ya. Kali ini renungannya adalah spesial tentang Paskah. Ya, Mister pastikan kalian sudah melihat video yang sebelumnya ya, yang bercerita tentang Paskah pertama kali yang dialami oleh bangsa Israel. Sudah nonton ya? Ya, Paskah pertama kali itu adalah tentang kemerdekaan, kelepasan bangsa Israel dari penjajahan bangsa apa? Mesir ya. Bagaimana orang Israel diperbudak oleh Mesir dan kemudian pada akhirnya lewat 10 tulah Tuhan akhirnya membebaskan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Tuhan membawa satu kemerdekaan, Tuhan membawa satu freedom. Itulah yang jadi tema Paskah kita hari ini, yaitu kemerdekaan. Ya, mungkin di rumah udah ada yang merasa nggak merdeka ya. Merdeka apanya mister? Kita malah di lockdown, kita malah diisolasi, kita malah dibatasi, nggak boleh kemana, nggak boleh kesini, nggak boleh ngapa-ngapain dan sebagainya. Akhirnya di rumah cuma bisa rebahan, main game, nonton YouTube dan sebagainya. Betul? Ya. Nah, tapi message yang sama, anak-anak, yang disampaikan kepada bangsa Israel dulu, message itu juga yang saat ini disampaikan, yaitu ada kemerdekaan. Kemerdekaan dari apa? Dulu kemerdekaan dari diperbudak, sekarang kemerdekaan dari apa? Sama, dari perbudakan. Siapa yang memperbudak kita? Ya, ada satu wabah yang lebih mematikan, yang lebih mengerikan daripada wabah virus corona. Wabah ini udah ada dari dulu, sekarang, dan mungkin sampai seterusnya umat manusia, yaitu wabah dosa. Mister sebut ini sebagai wabah, karena memang ini sudah global, di mana-mana orang melakukan dosa. Dan tidak ada obatnya selain darah Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus yang bisa memberikan kita kebebasan dari dosa. Darah Tuhan Yesus yang memberikan kepada kita freedom. Sehingga setiap kita bisa bebas, bisa lepas dari semua dosa. Saat ini, dosa apa yang mungkin kamu masih sering lakukan? Keterikatan apa yang kamu mungkin gak bisa lepas? Mister, aku udah coba lakukan hal ini, aku udah ke gereja, aku udah berdoa, tapi gak lepas-lepas. Aku udah coba gak berteman sama si A, sama si B, tapi tetap aja aku jatuh dosa yang sama misalnya. Ada yang seperti itu? Nah, saat ini ada kabar baik buat setiap kalian, yaitu freedom, kemerdekaan ada buat kamu. Ada buat kamu kalau kamu mau percaya. Ada buat kamu ketika kamu seperti bangsa Israel mau mengambil darah anak domba itu dan kamu mau percaya sehingga kamu beroleh keselamatan. Dan darah itu sudah tercurah 2000 tahun yang lalu oleh Tuhan Yesus dan itu berlaku buat kita. Ada freedom buat kamu kalau kamu mau percaya. Ada freedom buat kita. Jadi hari ini anak-anak, apa yang mengisolasi hatimu? Apa yang menutup hatimu? Apa yang membuat hatimu seperti ke lockdown, ketutup dari firman, dari kebenaran, dari apapun yang ada? Apa? Dosakah itu yang membuat hati kita terselubung? 2 Korintus menyatakan bahwa dosa yang membuat kita nggak bisa ketemu dengan Allah karena itu menutupi, menyelubungi kita. Nah, darah Yesus mengangkat selubung itu. Ya. 2 Korintus 3 ayat 17. Ayat tema kita hari ini. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kalau kamu mau percaya, saat ini ada kemerdekaan buat kamu. Kalau kamu mau beriman kepada Tuhan Yesus, ada kemerdekaan buat kamu. Apa yang menjajah kamu, apa yang mengisolasi kamu, apa yang melockdown pikiran dan hatimu, ada kemerdekaan buat kamu. Nah itu, poin yang pertama yang Mister mau bagikan, di dalam Tuhan Yesus ada kemerdekaan, ada freedom. Ya. Nah selanjutnya setelah kita sadar ada kemerdekaan, terus apa? Nextnya apa? Kita harus ngapain? Tetap aja harus di rumah, tetap aja nggak bisa ini, nggak bisa itu. Tetap aja kita merasa dibatasi, nggak ada yang berubah dari hidup gua. Misalnya kalian berkata seperti itu. Nah, ini bedanya. Di dalam Tuhan Yesus kita beroleh kemerdekaan. Tapi kemerdekaan itu kita perlu gunakan untuk sesuatu yang benar. 1 Korintus 5 ayat 7 sampai 8, Mister bacakan. Firman-Nya berkata, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru.
Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Terus ayat 8, perhatikan. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Ketika kita sudah dimerdekakan, darah anak domba sudah tercurah, kita sudah merdeka, apa yang harus kita lakukan? Kita perlu, katanya, rayakan. Dengan apa? Kemurnian dan kebenaran. Nah, ya. Jadi bukan mentang-mentang udah merdeka, udah terima freedom, oke, gue bisa kemana aja, gue bisa ngapain aja sesuka gue. Bukan begitu caranya. Bukan freedom yang seperti itu. Kalau freedomnya seperti itu, yang terjadi dalam hidupmu bukan makin baik, tapi makin buruk. Yang terjadi adalah kekacauan. Tapi dalam Tuhan, kemerdekaan artinya kita melakukan yang benar. Merdeka dalam Tuhan artinya bebas dari yang salah. Bebas dari yang salah artinya apa? Merdeka untuk melakukan yang benar. Nah, apa yang benar? Nah, untuk itu kita perlu berubah. Berubah dari apa, Mister? Banyak. Kebiasaan yang lama. Dosa apapun yang kamu biasa lakukan, keterikatan dan sebagainya, berubah. Tuhan mampu membebaskan dan kamu mampu berubah. Berubah. Ya. Jangan lakukan lagi dosa itu. Jangan ikutan lagi sama hal-hal yang lama. Bangun kebiasaan yang baru. Kalau mungkin selama ini ya, kamu banyak menghabiskan waktu main game, nonton YouTube, nonton Netflix, nonton drama Korea dan sebagainya, ya. Bukan berarti itu semua dosa atau nggak boleh dan sebagainya, bukan itu. Tapi ada hal yang kamu ubah. Nah, salah satu yang harus kamu ubah adalah bagaimana cara kamu mengatur waktu. Kalau selama ini waktu kamu habis untuk sesuatu yang nggak berguna atau yang kurang bermanfaat, stop, ganti dengan hal-hal yang berguna. Di situ ada perubahan buat hidup kamu. Ya. Nah, jadi poin yang pertama ada kemerdekaan, poin yang kedua kemerdekaan membawa perubahan hidup. Kamu mau berubah, ada kemerdekaan dan kamu bisa berubah. Oke? Itu saja yang Mister mau sampaikan buat setiap kalian. Ya, Mister percaya ini singkat, tapi kalau kalian mau berubah, ada efek yang luar biasa yang kalian akan terima. Selamat Paskah, selamat merayakan kematian dan kebangkitan Kristus buat setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.